Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Cynthia Prameswari, absen 20 dari kelas 11 Di sini, saya akan menyampaikan pemaparan mengenai artikel yang telah diberikan dengan judul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Saat ini, kita hidup pada zaman yang serba cepat, di mana informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik, teknologi terus berkembang tanpa henti, dan interaksi sosial sudah tidak lagi menuntut pertemuan langsung. Perkembangan digital ini memang memberikan banyak peluang besar, tetapi juga membawa dampak yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan pemahaman kita terhadap nilai-nilai kebangsaan, termasuk bagaimana kita memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas 4 hal penting dari artikel tersebut. Yang pertama, apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Artikel tersebut menyoroti bagaimana Pancasila menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi yang sangat amat pesat. Ada beberapa isu besar yang ditekankan, yaitu 1. Bebasnya ideologi asing masuk ke Indonesia. Dunia digital membuat batas negara seolah menghilang. Siapapun bisa masuk kapan saja, mengakses konten dari mana saja. Namun, kebebasan ini diikuti dengan masuknya berbagai ideologi luar yang tidak semuanya sesuai dengan nilai Pancasila, mulai dari ideologi ekstrim, paham radikal, dan hingga gaya hidup individualisme. Ideologi-ideologi tersebut mudah menyebar melalui media sosial dan dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat sehingga menggeser nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan yang menjadi inti Pancasila. 2. Meningkatnya polarisasi sosial. Media sosial menjadi ruang perdebatan yang penuh konflik. Algoritma yang digunakan membuat pengguna hanya melihat pandangannya, sehingga terbentuklah kelompok yang terkotak-kotak. Hasilnya, masyarakat semakin mudah berselisih, perbedaan pendapat dibesar-besarkan, dan rasa persatuan melemah. Situasi ini tentu bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. 3. Budaya individualisme dan konsumerisme semakin menguat. Dunia digital mendorong budaya pamer, mengejar popularitas, dan hidup mengikuti tren konsumtif. Konten glamor lebih dihargai, sementara nilai kesederhanaan dan kebersamaan justru tenggelam. Padahal, Pancasila menjunjung tinggi nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. 4. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Artikel ini juga menyoroti bagaimana hoaks atau informasi palsu menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Tidak sedikit hoaks yang memicu konflik sosial, menimbulkan kebencian, bahkan membuat masyarakat saling curiga. Hoaks paling banyak ditemukan pada isu politik, agama, kesehatan, dan isu-isu sensitif lainnya. 5. Lemahnya regulasi digital. Teknologi berubah sangat cepat, namun regulasi pemerintah sering tertinggal. Akibatnya, filter konten negatif belum optimal, pengawasan platform digital belum sepenuhnya kuat, dan literasi digital masyarakat masih rendah. Ruang digital jadi terlalu bebas tanpa arah nilai kebangsaan yang jelas. 6. Jarak generasi muda dengan Pancasila semakin lebar. Banyak anak muda yang menganggap Pancasila sebagai teori semata, bukan panduan hidup. Padahal, pengguna internet terbesar adalah generasi muda. Jika mereka tidak lagi merasa terhubung dengan Pancasila, maka masa depan ideologi bangsa kita semakin retak. Pembahasan yang kedua, mengapa permasalahan ini bisa muncul? Untuk memahami tantangan tersebut, kita perlu mengetahui akar penyebabnya. Artikel ini menjelaskan beberapa faktor utama. 1. Akses internet yang sangat bebas. Internet yang tidak terbatas memungkinkan ideologi luar masuk tanpa filter. Ketiadaan pengawasan membuat masyarakat yang mudah terpapar paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. 2. Literasi digital yang masih rendah. Banyak orang yang mudah percaya dengan judul berita, membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya, tidak memahami adanya manipulasi digital, dan gampangnya terprovokasi. Rendahnya kemampuan berpikir kritis menyebabkan masyarakat rentan terjebak dalam hoaks dan perpecahan.
3. Perubahan gaya hidup akibat digitalisasi. Interaksi yang serba online membuat empati menurun dan kepedulian sosial melemah. Hubungan antar warga menjadi dangkal, sementara budaya gotong royong semakin jarang terlihat. 4. Pendidikan Pancasila yang tidak adaptif. Pendidikan PPKN di sekolah masih berfokus pada teori dan hafalan, tidak dikaitkan dengan konteks digital. Karena itu, generasi muda merasa Pancasila tidak relevan dengan dunia mereka. 5. Regulasi yang lambat mengimbangi teknologi. Kemajuan teknologi tidak diikuti dengan kebijakan yang memadai, sehingga pengawasan konten berbahaya menjadi kurang efektif. Pembahasan yang ketiga yaitu solusi yang bisa dilakukan generasi muda. Sebagai kelompok yang paling aktif di dunia digital, generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai Pancasila. Artikel ini memberikan beberapa solusi konkret. 1. Meningkatkan literasi digital. Generasi muda harus bisa memverifikasi informasi sebelum membagikannya, mampu membedakan berita asli dan palsu, memahami cara kerja algoritma, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Literasi digital bukan hanya soal menggunakan gadget, tetapi bagaimana kita bersikap bijak terhadap informasi. 2. Menciptakan ruang digital yang positif. Media sosial bisa menjadi sarana untuk menyebarkan pesan toleransi, menguatkan solidaritas, dan menanamkan nilai persatuan. Konten positif diperlukan untuk melawan narasi negatif yang sering viral. 3. Mengimplementasikan Pancasila di dunia digital. Nilai Pancasila harus tercermin dalam cara kita berkomentar, cara berdiskusi, cara menghargai perbedaan, serta cara bertindak secara adil dan bertanggung jawab. Ini adalah bentuk nyata mempertahankan ideologi bangsa. 4. Terlibat dalam kegiatan sosial. Mulai dari aksi kecil seperti membantu tetangga, mengikuti kegiatan sosial, hingga kampanye digital. Semua ini adalah bentuk gotong royong modern yang memperkuat nilai Pancasila. 5. Mengembangkan konten kreatif bernilai kebangsaan. Anak muda adalah generasi kreatif, maka konten edukasi, motivasi, dan kebangsaan bisa dikemas dengan menarik agar mudah diterima oleh disukai oleh sesama generasi muda. Pembahasan yang keempat yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, terdapat beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, era digital membawa berbagai tantangan bagi Pancasila, seperti tersebarnya ideologi asing, meningkatnya polarisasi, maraknya hoaks, dan melemahnya solidaritas sosial. Kedua, masalah-masalah tersebut terjadi akibat literasi digital yang rendah, pola hidup yang berubah, pendidikan Pancasila yang kurang relevan, dan regulasi yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi. Ketiga, Pancasila tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan sebagai pedoman moral dalam menghadapi derasnya arus digital. Terakhir, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dengan memperkuat literasi digital, menciptakan konten positif, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita dapat menjaga ideologi bangsa agar tetap kokoh dan relevan terhadap dalam segala zaman. Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi fondasi kehidupan berbangsa yang menjadi tanggung jawab kita semua, terutama generasi muda Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.